Selamat datang di pembelajaran online Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pasundan. Video pembelajaran ini dibuat oleh Dr. Juanim, dosen program studi manajemen, sebagai bagian dari materi dalam mata kuliah manajemen risiko. Pengalihan risiko melalui asuransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Kali ini kita akan membahas topik yang penting dalam pengelolaan keuangan, yaitu pengalihan risiko melalui asuransi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi risiko, mulai dari risiko kesehatan, kecelakaan, hingga kerugian properti. Risiko-risiko ini bisa berdampak besar pada kondisi keuangan kita. Nah, asuransi hadir sebagai solusi untuk mengelola risiko ini. Bagaimana caranya? Yuk, kita bahas satu persatu. 1. Pengertian risiko dan pengalihan risiko. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu risiko. Risiko adalah ketidakpastian atas peristiwa yang bisa saja terjadi di masa depan. Dan biasanya, risiko ini membawa potensi kerugian. Contohnya, sakit mendadak atau kecelakaan yang membutuhkan biaya besar. Melalui asuransi, kita bisa mengalihkan risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Dengan membayar premi, kita mendapat perlindungan. Sehingga jika sesuatu terjadi, perusahaan asuransi akan menanggung kerugian tersebut. 2. Konsep dasar asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, tertanggung dan penanggung. Kita sebagai tertanggung membayar sejumlah premi secara rutin, dan sebagai gantinya, perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi jika risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi. Contohnya, jika Anda membeli asuransi kendaraan, lalu mobil Anda rusak akibat kecelakaan, perusahaan asuransi akan menanggung biaya perbaikannya. Inilah yang disebut sebagai mekanisme perlindungan finansial melalui pengalihan risiko. 3. Tujuan pengalihan risiko melalui asuransi. Lalu, apa tujuan dari pengalihan risiko ini? Pertama, untuk melindungi kita dari beban finansial yang besar. Kedua, memberikan rasa aman dan tenang, karena kita tahu ada perlindungan jika hal buruk terjadi. Dan yang ketiga, asuransi membantu kita mengeluarkan dengan lebih baik, terutama ketika menghadapi situasi tak terduga. 4. Proses pengalihan risiko. Bagaimana proses pengalihan risiko ini terjadi? Ada beberapa langkah utama. 1. Kita menentukan risiko yang ingin diasuransikan seperti kesehatan atau properti. 2. Perusahaan asuransi mengevaluasi risiko tersebut untuk menetapkan premi yang harus dibayar. Setelah itu, kita menerima polis sebagai bukti kontrak perlindungan. 4. Jika risiko terjadi, kita bisa mengajukan klaim dan perusahaan asuransi akan memberikan kompensasi. 5. Jenis-jenis asuransi. Ada berbagai jenis asuransi yang bisa kita pilih, tergantung kebutuhan. Asuransi kesehatan melindungi dari biaya pengobatan. Asuransi jiwa yang memberikan santunan kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. Asuransi kendaraan menanggung kerusakan atau kehilangan kendaraan. Asuransi properti melindungi rumah atau aset dari kebakaran, pencurian, atau bencana alam. Dengan banyaknya pilihan ini, kita bisa menyesuaikan asuransi sesuai kebutuhan dan prioritas kita. Manfaat pengalihan risiko melalui asuransi. Pengalihan risiko melalui asuransi memberikan banyak manfaat. Pertama, kita terlindungi dari kerugian finansial yang besar. Kedua, asuransi memberikan rasa aman karena kita tahu ada perlindungan saat risiko terjadi. Ketiga, asuransi membantu kita bangkit lebih cepat setelah menghadapi kerugian, misalnya pasca bencana. 7. Hal yang perlu diperhatikan. Sebelum membeli asuransi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. 1. Pilih jenis asuransi yang sesuai dengan kebutuhan Anda. 2. Pastikan Anda memahami isi polis, terutama syarat dan ketentuan klaim. 3. Pilih perusahaan asuransi yang terpercaya dan memiliki reputasi baik. Kesimpulan, jadi pengalihan risiko melalui asuransi adalah langkah cerdas untuk melindungi diri, keluarga, atau bisnis dari kerugian finansial. Dengan memahami proses dan manfaatnya, kita bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian. Terima kasih telah menyimak materi ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.